Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-407 ini, dengan para pemain, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Elias sebagai Kiai Pranowo, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Diki dan Eni sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dan berlangsunglah pertempuran itu dengan dahsyatnya. Pinaka yang menggendong Parameswara melayani tandang Joko Prahoro dengan sebaik-baiknya. Sementara Brahmana Loh Gawe dengan tenang mampu melayani beberapa terjangan Endang Rudati yang terus mengalir dengan ganas disertai umpatan-umpatan yang ada kalanya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita.
dan betapa cemasnya Kiai dan Nyai Pranowo. Apa yang terjadi itu? Oh, pertempuran. Mereka bertempur, Nyai. Siapa yang bertempur, Kiai? Jelas Nini Pinaka dan Kisana Brahmana Logawe. Mereka yang bertempur. Nampaknya dengan orang-orang yang menginginkan kematian bayi itu. Jagat Dewa Batara. Apa kesalahan ini Pinaka, Kiai? Apa kesalahan bayi itu sehingga harus dibunuh? Entah, Nyai. Yang jelas, beruntunglah kita yang urung membawa lari bayi itu. Jika itu terjadi, kita akan terlibat. Dan mungkin yang dikatakan oleh Nini Pinaka tadi itu benar. Kita bisa dibunuh orang. Lalu apa yang kita lakukan, Kiai? Oh, kita berdoa saja. Meminta kepada Kamu Rahing Hyang Murping Dumadi. Semoga melindungi mereka. Oh, Gusti Pangeran. Apa kesalahan bayi itu hingga harus mengalami keadaan seperti itu? Wah. Maka pecahlah ketenangan desa yang berada di tepi pantai. Suara teriakan-teriakan yang bertempur mengadu nyawa, serta gemerencing beradunya pedang, telah membangunkan penghuni beberapa rumah yang letaknya dekat dengan tempat terjadinya perang tanding. Pak Nek, tangi Pak Nek, tangi. Tadi kan sudah, apalagi? Terus, ngomong apa kau ini? Dengarkan itu Pak Nek. Itu suara apa? Kena suara ombak ngono to yo. Wah, telingamu itu benar-benar budak, Pak Nek. Dengarkan toh. Bukan suara ombak itu yang aku maksud, tetapi suara yang lain, orang berkelahi. Orang berkelahi? Dengarkan, iya kan? Iya, kau benar. Itu suara orang bertempur. Lalu, siapa yang berkelahi itu, Pak Nek? Arahnya seperti dari rumah Kakang Pranowo. Iya betul dari sana. Padahal dalam beberapa hari ini Kakang Pranowo sedang menerima tamu Brahmana dan perempuan yang memiliki bayi. Apakah mereka itu yang sedang berkelahi? Masa Brahma berkelahi? Ya siapa tahu. Kau mau kemana? Aku mau melihat. Bos, salah-salah kau malah bisa dibunuh oleh orang-orang yang sedang berkelahi itu, Pak Nek. Apa iya? Jangan keluar, di sini saja denganku. Dan pertempuran yang berlangsung meningkat semakin ganas dengan tatak tanggon trengginas. Pinaka yang meski menggendong anaknya mampu melayani lawannya, demikian juga dengan Brahmana Logawe yang selama ini menemani dan melindungi Pinaka. Dengan tenang namun meyakinkan mampu melawan sepak terjang Endang Rudati yang terus menyerang bagaikan prahara atau ombak yang susul menyusul tiada habis-habisnya. Hingga akhirnya Endang Rudati merasa tidak telaten lagi. Pengikut Uma Durga itu segera melompat jauh ke belakang mengambil jarak. Dan segera disusul pula oleh Joko Prahara yang juga segera mengambil jarak. Apa yang akan kalian lakukan? Kau harus menurut segala perintahku. Oh, kau bermaksud menggunakan gendam yang bisa dipergunakan untuk mempengaruhi perasaan orang lain? Baik, silahkan. Baik Brahmana Logawe dan Pinaka Swasti Ratu kemudian saling mendekat dan berdiri berdampingan. Sementara Joko Prahara dan istrinya memandang lawan-lawannya dengan pandangan mata marah. Mereka berkomat kamit mengucapkan japa mantra, dan karena mengadu olah kanuragan mereka tidak berhasil, maka mereka menempuh cara lain. Rupanya mereka akan menggunakan ilmu gendam, Bapak. Ilmu yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ilmu sihir. Iya, itu memang pekerjaan mereka. Menjerumuskan orang-orang baik menjadi tidak baik, Nyai. Bapak siap menghadapinya? Aku akan mencoba menghadapinya. Bagaimana denganmu? Aku akan menyiapkan sebuah cara untuk mematahkan pengaruh itu, Bapak. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Nah, orang-orang pemuja Uma Durga, kami sudah siap. Kalian mau apa? Pinaka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dua kakinya kukuh berdiri tegak di atas tanah. Tangan kirinya erat memeluk Parameswara. Demikian pula dengan Brahmana Logawe. Dengan pandangan mata yang tenang dan sejuk, dia menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Endang Rudati. Pertimbangkan sekali lagi, sebelum kalian akan mengalami nasib yang buruk. Kau yang rupanya justru ragu-ragu. Ayo, gunakan ilmu sihirmu itu.
Aku udah siap menghadapinya. Sombong sekali kau. Baik. Wahai kekuasaan yang Batari Durga, hukumlah kelancangan orang ini. Orang yang berani menghinamu. Pandang mataku, orang tua sombong. Ayo, pandang mataku. Tatap mataku. Ya, tataplah mataku. Aku sudah menatap matamu. Aku rasa aku tidak akan menghindar. Apalagi kau berada dalam kekuasaanku. Kau berada dalam kekuasaanku. Ayo, kau berlutut. Ya, kau berlutut. Kau tidak bisa menolak. Lakukan perintahku. Cepat, kau berlutut. sayang sekali. Aku tidak mau melakukan perintahmu yang itu. Aku tidak akan berlutut di hadapan pengikut Batari Durga. Lakukan perintahku. Ayo, lakukan perintahku. Berlutut kau. Berlutut kataku. Bukan aku yang harus berlutut, tetapi kau. Kaulah yang harus berlutut. Berlutut. Kaulah yang harus berlutut. Kaulah yang harus berlutut. Berlututlah kau. Tidak, kau sebaiknya yang berlutut dan jangan menolak. Ternyata Brahmana Loh Gawe mampu tegar menghadapi pengaruh magis dari perintah Endang Rudati yang tersalur berdasarkan ilmu gendam. Ilmu hitam yang menyerang langsung pusat kendali pikiran, mampu mempengaruhi dan kemudian mengendalikannya. Nampaknya Endang Rudati lupa bahwa yang dihadapinya adalah Loh Gawe, seorang Brahmana yang sudah barang tentu buntas ing kauruh kajiwan. Bahkan yang kemudian mengejutkan Endang Rudati adalah Brahmana Loh Gawe yang kemudian justru berusaha mempengaruhi cara berpikirnya. Kaulah yang harus berlutut, Nyai. Kaulah yang harus menghormati aku. Kau yang harus berlutut. Ayo, laksanakan perintahku. Berlututlah. Berlutut. Gila, bagaimana bisa begini? Ayo, Nyai. Kaulah yang harus berlutut. Jangan menunggu terlampau lama. Cepat berlutut. Rudati, Endang Rudati. Berlututlah, Nyai. Kau tidak akan melawan, bukan? Iya, aku akan berlutut. Yang terjadi adalah dalam waktu yang sangat singkat, Joko Prahara yang kemudian melihat Endang Rudati justru berhasil dikuasai oleh Brahmana Loh Gawe, segera membanting sebuah benda yang berada di dalam genggaman tangannya. Benda itu meledak dan menimbulkan asap keputih-putihan yang kemudian menutupi pandangan Brahmana Loh Gawe terhadap Endang Rudati. Dan sesaat kemudian, ketika asap itu buyar karena dibusai angin, Pinaka melihat kedua lawannya sudah lenyap tidak ketahuan rimbanya. Mereka melarikan diri, Bapak. Iya, akan tetapi mereka akan tetap membayang-bayangi kita, Nyai. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, karena tempat ini sudah tidak aman. Kiai Pranowo dan Nyai Pranowo harus juga meninggalkan desa ini, Bapak. Kasihan jika mereka dan juga penduduk desa ini mengalami bencana oleh perbuatan Uma Durga karena kita. Benar, mari, Nyai. Tempat ini sudah tidak aman. Aku minta maaf, Kiai dan Biyung. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Aku sarankan agar Biyung berdua juga meninggalkan tempat ini. Mereka yang sedang memburu anakku tentu tidak akan mengampuni orang yang sudah memberikan tumpangan. Lalu bagaimana dengan kami? Biyung masih mempunyai keluarga? Ada di tempuran. Pergilah ke keluarga Biyung itu untuk sementara waktu. Barang 2 bulan, 3 bulan. Biyung dan Kiai boleh datang lagi kemari. Tetapi tentunya lebih lama akan lebih baik. Sebenarnya siapakah mereka? Orang-orang yang memburu itu. Apa kesalahanmu? Juga kesalahan anakmu. Sehingga harus diburu-buru dan akan dibunuh. Jika aku ceritakan, membutuhkan waktu banyak. Dan mungkin mereka akan kembali lagi kemari. Cepatlah, segera kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah, Kiai dan Nyai Pranowo segera mempersiapkan diri. Brahmana Loh Gawe segera memasang kuda pada dokar.
Dan dalam kesempatan yang masih tersisa, dia memberitahu para tetangga yang tidak seberapa banyak di tepi pantai itu untuk segera mengungsi. Dan ketika segalanya telah siap, maka dokar itu telah berderap kencang ke arah timur. Brahmana Loh Gawe meledakkan cambuknya yang kemudian merangsang kuda sepasang itu berlari semakin kencang hingga kemudian mereka sampai pada sebuah pertigaan. Brahmana Loh Gawe segera menarik kendali kudanya. Mengapa berhenti, Bapak? Di sini kita bisa meninggalkan jejak, Nyai. Maksud Bapak? Kita mengambil jalan ke kiri dengan jalan kaki. Sementara biarlah dokar ini ke kanan. Baik, Bapak. Waktu kemudian terus bergerak ke arah saat pagi. Lamat-lamat di timur di atas garis cakrawala laut, semburat berwarna merah keemasan. Brahmana Loh Gawe memberikan kesempatan kepada Pinaka untuk beristirahat sejenak. Pinaka segera menyusui bayinya hingga puas dan kemudian bahkan tidur lelap. Brahmana Loh Gawe kaget ketika melihat mata Pinaka berkaca-kaca. Ada apa, Nyai? Nampaknya ada sesuatu yang membuatmu sedih. Katakan, Nyai, apa yang membuat hatimu sedih? Kapan aku bisa merasakan ketenangan hidup, Bapak? Tiba-tiba aku menyadari siapa aku sekarang. Aku tidak lebih dari buronan. Perempuan sakti itu memburuku kemanapun aku pergi. Semula aku mengangankan aku akan tinggal di Paralingga, menempati rumah mendiang Paman Biku Dewa Hastu, bersembunyi di sana, membesarkan para meswara dengan tenang, aman dan damai. Namun sekarang aku bertanya, adakah tempat yang aman itu? Uma Durga mampu melihat di mana aku berada. Mungkin dia sekedar mengheningkan cipta, dan apa yang dilakukannya itu sudah cukup untuk mengetahui di mana para meswara berada. Apakah aku harus seperti ini terus-menerus, Bapak Loh Gawe? Nyai, jangan cepat putus asa. Lihatlah anakmu yang tidur lelap dengan tenang dan damai itu. Apakah Nyai akan ingkar dari tanggung jawab untuk melindunginya? Para meswara, anakku, Ger. Mengapa harus kau yang dihinggapi oleh takdir itu? Para meswara. Pinaka yang bersandar di dinding tebing kecil, yang di atasnya banyak ditumbuhi semak liar itu, kemudian bangkit berdiri tegak. Matanya yang basah memandang ke arah matahari, yang semburat merah di langit timur, seolah menantang. Hai matahari, apa yang akan kau lakukan terhadap anakku? Hadapilah aku. Brahmana Loh Gawe kemudian bergegas berjalan mengikuti Pinaka. Sementara waktu terus bergerak, pagi merambat menjadi siang. Sang waktu pula yang telah mengantarkan Pinaka dan Brahmana Loh Gawe semakin mendekati tempat yang dituju. Ada apa, Nyai? Rupanya kita telah sampai, Bapak. Lihat, bukit yang sedikit menonjol di selatan itu. Aku mengenalinya. Dan, ya, bentuk pantai yang melengkung di sana itu. Aku juga sudah pernah ke sana. Benar, tempat ini memang Paralingga. Di sana ada beberapa rumah, Bapak. Mari kita percepat. Para meswara, kenapa menangis? Pinaka segera berhenti. Dia bermaksud menyusui anaknya, tetapi ternyata bayi itu tidak mau. Belajar dari apa yang pernah terjadi, Pinaka tiba-tiba merasa curiga. Tangis para meswara bisa diartikan sebagai pertanda adanya bahaya. Bapak, nampaknya ada sesuatu yang tidak wajar lagi. Apakah karena ia ingin menyusu, Nyai? Tidak, Bapak. Dia tidak mau. Nampaknya ini sebuah firasat yang buruk, Bapak. Iya, nampaknya begitu. Tetapi firasat apa? Bayi itu semakin rewel, membuat Pinaka semakin cemas pula.
Brahmana Loh Gawe menebarkan pandangan matanya dengan seksama, seperti berhubungan dengan kegelisahan bayi itu. Mendung yang tebal sekali melintas dari arah selatan ke laut, dan ternyata langit di selatan gelap gulita dan langit di utara terang benderang. Namun Brahmana Loh Gawe tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Jup sayang, Jup, jangan kau buat ibu menjadi kebingungan Parameswara. Diamlah. Supaya tidak merepotkan, berikan saja bayi itu kepadaku. Uma Durga. Betapa menyenangkan sekali. Sungguh sangat menyenangkan sekali pertemuan ini. Bagaimana kabarmu, perempuan cantik? Kau baik-baik saja? Dan sudah siapkah kau untuk kehilangan bayimu? Sebaiknya cepat berikan saja bayimu itu. Persetan denganmu, Uma Durga. Pergi kau. Pergi? Berbaik hati menuruti permintaanmu? Oh, kau enak sekali. Kaulah yang menjadi penghalangku. Aku tidak mungkin melupakan apa yang telah kau perbuat di Candi Swambara Budura. Kau telah menggagalkan usahaku untuk menghancurkan candi itu. Dan aku tidak mungkin memaafkan pula atas apa yang telah kau perbuat di Pasetran. Betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu sekarang. Setelah bayimu lahir, aku yakin kekuatan dahsyat yang kau miliki itu telah lenyap. Kekuatan itu sekarang lahir bersama bayimu. Tetapi, apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Uma Durga. Ada apa, kakek tua? Untuk apa kau harus mengumbar angkara murka, memanjakan nafsu amarahmu? Sebaiknya jangan ganggu Nyai Pinaka dan anaknya. Tidak bisa. Bayi itu harus mati. Ia adalah musuh bebuyutanku yang mencoba menyusulku lahir kembali ke dunia ini. Dan aku tidak akan membiarkannya menjadi perintang cita-citaku. Berikan bayi itu kepadaku. Aku akan menyempurnakan kematiannya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu, Uma Durga. Aku akan mengorbankan nyawaku untuk melindungi anakku. Kau boleh melangkahi mayatku lebih dulu sebelum menjamah Parameswara. Oh, Parameswara. Jadi anakmu itu Parameswara. Sebuah nama yang baik. Pujangga Maharsi Sangsari yang menitis kembali ke dunia, kau beri nama Parameswara. Sayang, ia tidak bisa berumur panjang. Pergi kau, Uma Durga. Berikan bayimu itu kepadaku. Dan mendung tebal yang berarak dari langit selatan semakin menebal ke arah utara. Petir yang kemudian meledak seolah ikut menentukan warna persoalan yang sedang terjadi. Namun Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe tidak akan membiarkan bayi itu lepas dan berada dalam cengkraman bahaya. Pinaka telah mencabut pedangnya dan Brahmana Loh Gawe juga terpaksa menyingsingkan jubahnya. Uma Durga tersenyum menyaksikan ulah dua orang yang diyakini akan menjadi korbannya. Namun sementara itu ada sesuatu yang tidak lumrah terjadi. Parameswara sudah tidak menangis lagi. Parameswara bagaikan mengetahui kesulitan yang dialami oleh ibunya dan tanpa setahu siapapun dari telapak tangan kanannya mengepul asap keputih-putihan yang semula hanya lamat-lamat saja, namun semakin lama semakin banyak dan menebar seolah menjadi pelindung atas mereka bertiga. Uma Durga jadi terkejut. Apa yang kau lakukan itu, ha? Apa yang terjadi? Entah, Nyai. Aku tidak tahu. Dari mana asal kabut tipis itu, Bapak? Aku tidak tahu, Nyai. Mungkin perbuatan Uma Durga untuk menguasai kita. Tapi dia justru menjadi kebingungan. Aneh, benar-benar aneh. Keparat, apa yang kau lakukan itu, ha? Kau mencoba melindungi diri? Baik. Jangan harap kau akan mampu melindungi diri dari tangan. Iya. Ke barat.
Uma Durga Parabandari benar-benar terperanjat bukan alang kepalang. Dia yang semula merasa serangannya pasti akan membentur sasaran dan dirasa telah cukup untuk menghajar Pinaka yang berada di dalam lindungan kabut aneh, menemukan kenyataan seolah kabut itu telah menelan serangannya. Serangan itu seolah tertuju pada ruang kosong tanpa dasar. Gila! Apa yang kau lakukan itu? Bapak, apakah Bapak telah menemukan sesuatu? Tidak, Nyai. Aku tidak melakukan apa-apa. Ada kabut aneh yang melindungi kita, Bapak. Nampaknya ada seseorang yang menolong kita. Tunggu. Bagaimana, Bapak? Anakmu, Nyai. Hah? Ya, rupanya anakmu yang telah melakukannya, Nyai. Parameswara, anakku yang melakukan. Oh, iya, benar, Bapak. Lihat lapak tangan kanannya. Hati Pinaka benar-benar melonjak gembira. Dia tidak menyangka bahwa demikianlah yang terjadi. Sementara Uma Durga Parabandari yang kemudian menjadi sangat marah bukan alang kepalang, segera melepas ikat kepalanya dan sebuah mata aneh, mata yang tidak lumrah karena terletak di kening itu pun melek. Uma Durga siap menyerang kembali. Jangan kau kira kau bisa melindungi diri dari tanganku. Kalian semuanya adalah kerikil-kerikil memuakkan yang selalu mengganggu langkah kakiku. Maka kinilah saatnya kalian semuanya akan kulebur menjadi abu. Yang terjadi adalah benar-benar sebuah benturan yang luar biasa. Sebuah berkas cahaya melesat dari mata Uma Durga Parabandari, menerobos kabut tebal yang melindungi Pinaka dan Brahmana Lohgawe. Kabut itu bagaikan teraduk dan kemudian bubar ditiup angin. Namun Pinaka dan Brahmana Lohgawe yang berada di dalam lindungan kabut itu tidak mengalami apa-apa. Pinaka kemudian menjadi cemas ketika Uma Durga telah menyiapkan serangan berikutnya. Mampuslah kalian bertiga. Tidak ada siapapun yang akan menghambatku. Mampus kalian bertiga! Tetapi Uma Durga terperanjat ketika melihat kabut aneh itu telah terbentuk kembali. Kurang ajar. Apa yang sedang kalian lakukan itu? Rupanya anakmu mencoba melawanku, ya? Bukan main. Masih bayi tetapi sudah merepotkan. Apalagi kalau nanti sudah menjadi orang. Tentu akan semakin merepotkan. Jangan sekali-kali kau mencoba melecehkan Uma Durga. Hiya! Dan apa yang telah terjadi terulang kembali. Seleret sinar yang berkekuatan sangat dahsyat melesat dari mata ketiga Uma Durga, menerobos masuk ke dalam pekat kabut yang melindungi Pinaka dan Brahmana Lohgawe, serta Parameswara, membuyarkan kabut-kabut aneh itu. Tetapi sejenak kemudian kabut itu terbentuk kembali. Gila, berdebah. Gila, baik. Ayo kita ulangi sekali lagi. Siapakah yang akan menang? Uma Durga Parabandari atau seorang bayi? Memalukan kalau kau menang, Uma Durga. Karena yang kau hadapi hanya seorang bayi. Siapa kau? Aku, Kameswara. Uma Durga Parabandari terkejut karena dia tidak mendengar kehadiran pemuda itu. Namun yang lebih terkejut lagi adalah Pinaka Swasti Ratu. Dia benar-benar tersentak dan hatinya bergemuruh. Uma Durga Parabandari telah menyiapkan serangan berikutnya. Dia berusaha menggempur Pinaka yang menggendong anaknya. Bersama Brahmana Lohgawe yang telah dilindungi oleh kabut yang telah terbentuk kembali. Uma Durga mencoba untuk mengulangi serangannya, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran Kameswara. Kehadiran lelaki muda itu mengejutkannya karena seolah muncul begitu saja. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.